Irjen Pol Anton Carlyan menyatakan siap dicopot jika dinilai bersalah dalam kasus penindakan keributan antara massa FPI dengan Ormas GMBI pada pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jabar beberapa waktu lalu. Pasca keributan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan sejumlah penyerangan di beberapa kota di Jawa Barat antara FPI dan GMBI, muncul petisi untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan. Warga merasa Kapolda perlu dicopot dari jabatannya karena dinilai berat sebelah dan tidak objektif. Terlebih setelah mengetahui Kapolda Jabar merupakan pembina harian dari GMBI. Mendengar hal tersebut, Irjen Pol Anton Carlyan mengaku siap jika dirinya harus dicopot dari jabatannya karena kasus tersebut. Irjen Pol Anton Carlyan meminta bukti kesalahannya dalam penindakan keributan tersebut. Kan kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan, kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar, saya akan maju terus. Ya. 2.000 orang lebih yang FPI mengikuti aksi unjuk rasa di Mabes Polri siang tadi. Masa datang untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait kejadian pasca pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat, Kamis 12 Januari 2017 lalu. Sekitar 2.000 lebih massa dari Ormas FPI, Senin 16 Januari 2017, melakukan long march dari arah perempatan PLN Bulungan menuju Gedung Bahar Kampolri. Aksi unjuk rasa yang dipimpin Imam Besar FPI, Rizik Syihab itu mendapat pengawalan dari aparat TNI dan Polri. Setibanya di Mabes Polri, 18 orang perwakilan ketua dan sesepuh FPI menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspirasi melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto. Di antaranya permintaan adanya langkah investigasi oleh Kapolri terhadap kinerja dari Kapolda Jawa Barat sewaktu penanganan kejadian pasca pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jawa Barat. Mereka minta agar Pak Kapolri menginvestigasi apa yang menjadi kinerja Kapolda Jabar ya, sewaktu penanganan permasalahan pasca pemeriksaan Habib Rizik. Yang kedua, diminta jangan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus. Yang ketiga, agar waspadai perpecahan-perpecahan yang terjadi agar tidak timbul konflik horizontal. Intinya demikian. Kamis 12 Januari 2017, insiden keributan antara GMBI dan FPI terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, tak jauh dari Mapolda Jawa Barat usai Rizik Syihab menjalani pemeriksaan. Tak jelas apa yang menyulut bentrokan kedua kubu. Untuk mengendalikan massa, petugas dari Polda Jawa Barat mendorong ormas menjauh dari Mapolda. Pasca kejadian tersebut, sejumlah keributan antara Ormas FPI dan LSM GMBI terjadi di beberapa kota di Jawa Barat. Salah satunya terjadi di Kampung Tegawaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jumat 13 Januari 2017 dini hari. Terjadi insiden pengerusakan disertai pembakaran kantor sekretariatan LSM GMBI. Atas kejadian tersebut, Polda Jawa Barat menangkap 20 orang yang diduga terkait di sejumlah tempat. Tim Liputan Metro TV. Mereka yakni untuk menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat terkait dengan bentrok antar ormas yang terjadi di Bandung pada pekan lalu. Rekan Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya dari Mabes Polri Jakarta. Egit, bagaimana jalannya aksi massa di sana? Lutfi, baru saja masa dari demonstran Front Pembela Islam tiba di Jalan Trunojoyo. Mereka saat ini masih melakukan long march atau berjalan kaki sebenarnya dari titik kumpul mereka tadi di Masjid Al-Azhar yang jaraknya 1 km dari Mabes Polri. Dan saat ini mereka sudah tiba, namun gelombang massa atau gelombang demonstran ini masih terus berdatangan. Mereka berjalan dari arah Al-Azhar atau dari arah gedung Badarskrim Lama menuju ke depan gedung Baharkam atau gedung Museum Polri, karena memang nantinya aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di satu titik, yakni di depan Museum Polri atau di depan Baharkam Polri. Mereka ini terus berjalan kaki menuju ke sana sambil berorasi. Dan sesuai dengan tuntutannya yang disampaikan, mereka menuntut
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian terkait dengan insiden yang terjadi antara massa dari Front Pembela Islam dan massa dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI setelah Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab diperiksa di Polda Jawa Barat hari Kamis lalu terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara dan dasar negara. Saat ini para demonstran masih terus berjalan menuju ke Gedung Baharkam sambil berorasi dan sesuai tuntutannya mereka memang meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat. Namun pada saat ini Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memang masih memiliki agenda lain tepatnya di Mabes TNI Cilangkap sehingga nanti perwakilan dari demonstran ini akan diterima oleh petinggi Mabes Polri yang lain. Dalam hal ini adalah Karopenmas Polri Brigjen Polisi Rikwanto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono. Namun mereka tentunya akan berorasi terlebih dahulu sebelum masuk untuk beraudiensi dengan pihak Polri. Zulfia, bagaimana pola pengamanan yang Anda lihat di sana? Dapat kami informasikan, aksi unjuk rasa yang berlangsung siang ini akan berlangsung sejak di gedung Barreskrim Polri yang lama hingga ke depan Baharkam dan juga Museum Polri yang ini artinya di persimpangan Aditya Warman, sehingga pada saat aksi unjuk rasa ini berlangsung ada sejumlah ruas jalan yang ditutup, Zulfia, mulai dari depan gedung Barreskrim lama atau di depan lapangan Bayangkara hingga ke persimpangan Jalan Aditya Warman. Sedangkan bagi kendaraan yang melaju dari arah Bulungan yang ingin menuju ke Trunojoyo ini dialihkan menuju ke Terminal Blok M, sedangkan sebaliknya dari arah Sisingamangaraja menuju Trunojoyo dialihkan ke arah kanan, yakni ke Bulungan. Dan memang sesuai peraturan sejatinya aksi demonstrasi ini harus usai pada pukul 18 sore ini, dan polisi juga menghimbau agar demonstran dan juga warga tetap menjaga agar aksi demonstrasi ini dapat menyampaikan secara langsung aspirasi mereka dengan mengedepankan kondusivitas dan juga ketertiban bersama. Zulfia? Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Jalannya aksi di Mabes Polri, rekan Egit Hapsari akan menyampaikannya langsung untuk Anda dari Mabes Polri. Egit, bagaimana jalannya aksi massa FPI saat ini? Maka sejauh ini aksi demonstrasi yang dilangsungkan oleh massa dari Front Pembela Islam masih terus berlangsung dan kondusivitas juga tetap terjaga. Mereka saat ini sudah berkumpul di satu lokasi, yakni di perempatan di depan Museum Polri atau di depan Baharkam Polri. Mereka saat ini sedang berorasi untuk menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian, karena desakan ini pun berkaitan dengan adanya insiden yang terjadi pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab di Polda Jawa Barat pada Kamis lalu, di mana pada saat pemeriksaan itu di lokasi yang berbeda terjadi insiden antara massa Front Pembela Islam dengan massa dari Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI, sehingga selain mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, massa demonstran dari Front Pembela Islam ini juga mendesak agar insiden yang terjadi di Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan tuntas, termasuk untuk mengungkap siapa aktor intelektual yang berada di balik adanya insiden ini. Saat ini orasi masih berlangsung dan orasi unjuk rasa ini dilakukan di ruas Jalan Trunojoyo di depan Mabes Polri, sehingga terkait dengan adanya unjuk rasa ini memang ada sejumlah ruas jalan yang mesti ditutup, yakni di depan lapangan Bayangkara hingga ke perempatan Jalan Aditya Warman atau di sisi lain gedung Mabes Polri atau Museum Polri ini. Sejumlah arus kendaraan juga harus dialihkan selama unjuk rasa ini berlangsung, yakni kendaraan dari arah Bulungan menuju ke Trunojoyo akan dialihkan menuju
ke Terminal Blok M dan menuju ke Senayan. Sedangkan bagi kendaraan yang melaju dari arah flyover Antasari menuju ke Jalan Trunojoyo ini memang masih dibuka, namun mereka harus memutar balik kendaraan mereka kembali ke jalan di flyover Antasari. Sedangkan jalan menuju ke Aditya Warman ini ditutup total. Sehingga bagi Anda yang ingin melintas ke daerah Trunojoyo dihimbau untuk menghindari daerah ini karena aksi demonstrasi ini memakan sejumlah ruas jalan dan diperkirakan akan berlangsung hingga sore nanti. Alka? Mungkin dari banyaknya massa di sana, apakah Anda memantau ada massa lain selain dari massa FPI dalam aksi ini? Sejauh ini kami memantau massa yang berdemonstrasi di depan Mabes Polri ini berasal dari Ormas Front Pembela Islam, namun beberapa unsur atau elemen ormas atau LSM lainnya diperkirakan juga akan ikut, namun kami belum memantau ada atribut-atribut LSM atau organisasi masyarakat lainnya. Namun mereka ini kompak membawa sejumlah banner, sejumlah poster dan juga spanduk yang menyuarakan desakan mereka agar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ini segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan. Dan nantinya setelah berorasi di depan Museum Polri ini mereka akan diterima oleh perwakilan dari petinggi Polri. Dari Mabes Polri akan diwakili oleh Karopenmas atau Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Humas Polri Brigjen Polisi Rikwanto, dan dari Polda Metro Jaya akan diwakili oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono. Memang sedari awal mereka ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, namun karena hal lain, karena Kapolri saat ini sedang bertugas atau menyelenggarakan agenda di Mabes TNI di Cilangkap, sehingga perwakilan dari demonstran ini nantinya akan diterima oleh kedua perwakilan petinggi Polri tersebut. Baik, Egit Hapsani melaporkan langsung dari kawasan Mabes Polri yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih. Proses selengkapnya akan disampaikan oleh Jessica Wawor langsung dari Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Jessica, apa saja yang dibahas Presiden bersama dengan jajaran pimpinan TNI dan Polri dalam Rapim kali ini? Rapim TNI yang digelar di Mabes Cilangkap atau Mabes TNI di Cilangkap diagendakan dengan adanya pembukaan, yaitu arahan dari Presiden Joko Widodo sejumlah hal atau fokus dalam agenda Rapim kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana sinergitas dan juga kinerja TNI selama tahun 2017. Namun tadi pada saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan di hadapan para perwira tinggi TNI dan juga Polri, arahan tersebut berlangsung tertutup. Setidaknya sebelum Presiden Joko Widodo memulai arahan, ada sedikit di bagian pengantar Presiden Jokowi sempat menyinggung bagaimana TNI harus menyikapi tantangan global baik dari ekonomi dan juga melihat bagaimana tantangan ke depan selama tahun 2017. Kemudian kami para awak media dipersilahkan untuk meninggalkan area tempat berlangsungnya rapat pimpinan TNI awal tahun 2017 kali ini. Ada beberapa hal yang memang menjadi agenda utama pada Rapim TNI awal tahun 2017, diantaranya adalah Rapim ini diagendakan pertama untuk memberikan informasi kepada seluruh perwira tinggi TNI terkait dengan kejadian-kejadian menonjol yang berkaitan dengan tugas dan kinerja maupun fungsi TNI yang telah berlangsung atau terlaksana pada tahun 2016, kemudian juga evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan bagaimana kinerja dan eksistensi TNI selama tahun 2016, serta perencanaan anggaran untuk tahun 2017. Dan tidak lupa juga bagian terakhir adalah bagaimana nantinya akan disampaikan terkait dengan rencana program kerja dan juga apa saja yang menjadi agenda TNI yang khususnya diagendakan oleh Panglima TNI sepanjang tahun 2017. Melihat apa saja yang sudah menjadi pokok pembahasan dalam agenda Rapim yang akan berlangsung hingga tanggal 19 Januari ini,
ada sejumlah arahan tentunya dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pesan-pesan tersebut disampaikan secara khusus kepada para perwira tinggi TNI, dan Presiden Joko Widodo tadi pada saat jumpa pers dengan para rekan media enggan untuk memberikan detail apa saja sebenarnya concern atau fokus utama dari Presiden Joko Widodo selama tahun 2017 dan arahan secara khusus yang akan disampaikan kepada para perwira TNI. Namun menarik Zilvia melihat agenda rapat pimpinan yang berlangsung pada hari ini tidak hanya agenda rutin atau pengarahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, ini juga merupakan sebuah agenda yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Namun Presiden Joko Widodo juga tadi melihat atau meninjau pameran-pameran alutsista yang diadakan di Mabes TNI yang ada di Cilangkap ini. Tadi juga melihat agenda Rapim TNI pada hari ini. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja. Setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahan secara langsung kepada para perwira tinggi TNI, nantinya diagendakan agenda Rapim TNI akan terus berlanjut hingga tanggal 19 Januari nanti, dan tidak hanya Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI ini, namun diagendakan satu persatu menteri dari Kabinet Kerja akan memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI. Zilvia. Dibahas dalam Rapim TNI kali ini, namun adakah tema khusus atau fokus dari pembahasan Rapim TNI kali ini? Ya, fokus dari TNI atau fokus dari Rapim TNI kali ini adalah bersama dengan rakyat. TNI kuat, hebat, profesional dan melaksanakan tugas-tugas pokok. Kami mencoba mencari tahu tadi apa sebenarnya yang menjadi sasaran, fokus dan juga poin penting dalam pembahasan atau agenda rapat pimpinan kali ini, atau apa sebenarnya yang menjadi pesan penting dari Presiden Joko Widodo. Namun memang arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi kepada atau di hadapan para perwira tinggi TNI ini berlangsung tertutup. Tadi pada saat Presiden menyampaikan konferensi pers atau menyampaikan pernyataan secara resmi kepada media, Presiden hanya menyatakan bahwa diharapkan selama tahun 2017 tentunya TNI dapat melakukan kerja dan terus kerja bagaimana mempertahankan ketahanan dan juga meningkatkan keamanan, dan tentunya yang menjadi fokus utama atau menjadi pesan yang seperti juga menjadi pesan atau arahan Presiden Joko Widodo pada rapat pimpinan TNI tahun 2016 kemarin adalah bagaimana TNI bisa menjaga sinergitas bersama dengan Polri, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Presiden akan terus menyampaikan evaluasi kinerja TNI dan akan terus memantau bagaimana fungsi dan tugas TNI, karena Presiden sebagai Panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Zilvia. Baik, Jessica Wawor melaporkan langsung dari Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim TNI Polri 2017, Presiden langsung menuju ke arena pameran industri pertahanan Mabes TNI di Cilangkap. Ya, apa saja yang menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo? Kita langsung bergabung dengan Stella Nau di sana. Stella, bisa Anda paparkan apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pameran pertahanan tadi? Ya, tadi setelah Presiden Joko Widodo memimpin rapat pimpinan TNI Polri, Presiden langsung menuju ke ruang pameran di Mabes TNI, tepatnya di depan Aula Gatot Subroto. Di situ Presiden menyampaikan dengan perasaan yang cukup bangga, ya, senang karena anak bangsa akhirnya bisa memproduksi sendiri alat pertahanannya. Memang ini bukan yang pertama, tapi ini menjadi sederetan alat pertahanan yang sudah diproduksi oleh PT Pindad, dan jenis yang dikeluarkan kali ini adalah Anoa 2 tipe 6x6 amfibi. Dan Presiden tadi menyatakan bahwa untuk mengembangkan industri pertahanan ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai jumlah, tetapi juga kualitas. Bagaimana kualitas ini tidak hanya juga berbicara tentang kualitas barang, tapi juga kualitas harga. Jadi ketika kita membuat berbagai macam persenjataan ataupun alat-alat tempur pertahanan yang ada di negara ini, jangan sampai barang-barang ini atau alat-alat ini hanya menjadi konsumsi di dalam negeri, atau jangan sampai hanya disalurkan kepada TNI ataupun Polri, tetapi juga bisa diekspor ke negara-negara lain. Nah, tadi kami
juga menanyakan kepada Presiden Joko Widodo, apa sih prospeknya ke depan, bagaimana Presiden melihat masa depan industri pertahanan ini. Dan tadi Presiden menekankan lagi-lagi bahwa jika kita bisa menang pada harga, jika kita bisa menjual dengan harga yang baik, dengan harga yang bagus ke negara-negara lain, misalnya saja seperti tadi kami sempat menanyakan kepada Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, kemana saja sih sebenarnya negara-negara yang sudah diekspor beberapa alat-alat pertahanan kita. Salah satunya tadi Abraham menyebutkan wilayah Timur Tengah dan juga wilayah-wilayah lain di Asia Timur. Nah, ini menjadi negara-negara yang akan menjadi tujuan pertama persenjataan atau alat-alat pertahanan negara kita. Ketika digabungkan, kita sambungkan dengan pernyataan Presiden tadi, ketika industri pertahanan atau PT, hal ini akan terdengar oleh negara-negara lainnya. Dan juga kelebihan dari industri pertahanan PT Pindad ini sendiri, dan khususnya ANOA 66 ini, amfibi ini, tidak hanya di darat maupun di air, tapi juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi dari sebuah negara ataupun kondisi sebuah wilayah bangsa. Misalnya saja ketika berada atau difungsikan di Indonesia, belum tentu bisa digunakan dengan kondisi yang sama ketika dipakai misalnya di Timur Tengah ataupun di Asia Timur seperti negara-negara Jepang ataupun Cina. Ini yang kemudian ke depan akan diupayakan terus oleh pemerintah dan juga dalam hal ini BUMN PT Pindad, bagaimana nantinya ANOA 66 amfibi ini bisa digunakan di berbagai negara dan menjadi salah satu poros penghasilan negara kita di industri pertahanan. Aki. Baik, Stella Nau melaporkan langsung dari kawasan Cilangkap, Jakarta. Terima kasih.